Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dekusumaningrum, NIM 211240023, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, apa teman-teman tahu apa itu peserta didik, pendidikan, dan Islam? Peserta didik adalah orang yang memerlukan pengetahuan, ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Dalam Islam, peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi, peserta didik bukan hanya anak-anak yang sedang dalam masa pengasuhan dan pengasuhan orang tuanya saja, bukan pula anak-anak dalam usia sekolah. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berikut ini adalah uraian pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam, yaitu yang pertama, muta'alim. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Yang kedua, mutarobi. Mutarobi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh, dan orang yang dipelihara. Yang ketiga, muta'adib. Muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an, maka kata ini memiliki proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Islam merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu salama berarti selamat, damai, dan sentosa. Asal kata itu dibentuk dari kata aslama, islaman, yuslimu, yang artinya memelihara dalam keadaan sentosa, yang artinya juga menyerahkan diri, patuh, tunduk, dan taat. Untuk itu, secara antropologis, kata Islam telah tergambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang patuh dan tunduk pada Tuhan. Secara istilah, Islam adalah nama bagi agama di mana yang ajaran-ajarannya merupakan wahyu Tuhan melalui Rasul kepada manusia. Jadi, dapat kita simpulkan, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Di definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Yang pertama, peserta didik yang harus diaktualisasikan yaitu hidayah wujdaniyah, yaitu potensi yang berwujud insting atau naluri yang melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan di muka bumi ini. Hidayah hissiyah, yaitu potensi berupa kemampuan indrawi sebagai penyempurnaan hidayah pertama. Hidayah akliyah, yaitu potensi akal sebagai penyempurnaan dari kedua hidayah di atas, sehingga memiliki kemampuan berpikir dan berkreasi menemukan ilmu pengetahuan.
Hidayah diniyah, yaitu petunjuk agama berupa keterangan tentang hal-hal yang menyangkut keyakinan dan aturan perbuatan yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Hidayah taufiq, yaitu hidayah khusus yang diharapkan diberikan Allah petunjuk yang lurus berupa hidayah dan taufik agar manusia selalu berada dalam lindungan Allah. Menurut Rama Yulis, ada 8 kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh, seperti pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan akan saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lain, karena dalam kehidupan bermasyarakat tak terlepas dari hubungan antar manusia yang saling timbal balik. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Dalam proses kebutuhan ini, biasanya seorang peserta didik ingin menjadi orang yang dapat dibanggakan atau dapat menjadi seorang yang benar-benar berguna dan dapat berbaur secara sempurna di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Kebutuhan mandiri ini pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghindarkan sifat pemberontak pada diri peserta didik, serta menghilangkan rasa tidak puas akan kepercayaan dari orang tua. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi, dorongan yang kuat untuk berhasil, lebih mengejar prestasi pribadi dan bergairah melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien dibanding hasil sebelumnya. Yang keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin dicintai dan disayangi merupakan kebutuhan yang esensial karena dengan terpenuhi ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Yang delapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan oleh faktor etgen, fitrah, maupun eksogen, lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang keempat, peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Yang kelima, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Implikasi dalam pendidikan adalah sebagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo serta irama perkembangan peserta didik. Sifat-sifat yang patut dan harus dimiliki peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah. Konsekuensi dari sikap ini, peserta didik akan senantiasa dunia mensucikan diri dengan akhlak al-karimah dalam kehidupan sehari-harinya, serta berupaya meninggalkan watak dan akhlak yang rendah, tercela. Yang kedua, mengurangi kecenderungan
pada kehidupan duniawi, hidup dibanding ukhrawi atau sebaliknya. 3. Bersikap tawadu atau rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Yang keenam, belajar secara bertahap atau berjenjang dengan memulai ide pelajaran yang mudah, konkret, menuju pelajaran yang sulit, abstrak. Atau dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Yang ketujuh, mempelajari suatu ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Yang kedelapan, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang kesepuluh, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan. Kode etik peserta didik yaitu: yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela, takhali. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, mahmudah, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela, mazmumah. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang, dengan memulai pelajaran yang mudah, konkret, menuju pelajaran yang sukar, abstrak, atau dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang kesepuluh, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia akhirat. Yang ke-11, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik, sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik. Yang pertama, belajar dengan rajin, mengerjakan tugas yang diberikan, dan mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Yang kedua, memahami pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, pergi ke sekolah untuk belajar, masuk ke sekolah tepat waktu, dan pulang sesuai dengan jadwal. Yang keempat, bersikap proaktif saat kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Yang kelima, menyelesaikan sekolah tepat waktu. Yang keenam, menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan tindakan tercela dan mengikuti perlombaan. Kesimpulan dari video tersebut yang dapat kita ambil: yang pertama, pengertian peserta didik dalam konsep fitrah. Peserta didik dalam konsep fitrah pada intinya adalah
bagaimana Islam melalui seorang pendidik dapat membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik yang sudah mempunyai fitrah sejak lahir, yaitu agama, ke jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hak dan kewajiban peserta didik. Seorang peserta didik mempunyai kewajiban untuk belajar dengan niat yang ikhlas, tidak sombong dengan ilmunya, menghormati guru, dan menghargai temannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.